Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ini video lanjutan tentang memahami tentang hadis dan sanad, juga sekaligus mengoreksi pernyataan sekaligus kritik kepada Habib Al-Musawa yang ditulis oleh Firanda. Nah, di sini ada hal yang harus kita pahami. Banyak pendakwah dai atau penceramah di Indonesia itu mereka yang tidak atau kurang hati-hati dalam berdakwah. Ya. Jadi banyak sekali kasus dawir, kasus ini itu, ya. Itu karena itu tadi. Ya. Jadi ilmu belajar sedikit secukupnya, tidak lanjut belajar, tidak berdakwah sambil belajar, tapi berdakwah saja, tapi belajar stop. Nah, ini kita lihat sekarang bagaimana pernyataan Habib ini. Jadi ada salah seorang yang mengirim pesan, dengan hormat saya hendak belajar kepada Habib walau sementara baru sebatas lewat internet. Mohon izin belajar kepada Habib bersanad keguruan sampai kepada Nabi. Kemudian mohon ijazah untuk mengamalkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ijazah. Ya. Jadi minta ijazah. Ya. Apa itu ijazah? Ya ijazah. Ijazah itu kan diberi kepada orang yang benar-benar belajar. Ya. Bukan kepada orang yang baru belajar. Baik. Kemudian berkata, ini dengan penuh rendah hati ya. Tapi saya tidak akan baca ini. Saya baca ini langsung. Saya ijazahkan pada Anda sanad keguruan saya kepada Anda, yang bersambung sanadnya kepada guru mulia kita hingga Rasulullah SAW. Ia adalah bagai rantai emas terkuat yang tak bisa diputus dunia dan akhirat. Ya, rantai emas dari langit ya. Jika bergerak satu mata rantai, maka bergerak seluruh mata rantai hingga ujungnya, yaitu Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kita dalam keluhuran dunia dan akhirat bersama guru-guru kita hingga Rasul SAW. Baik, ya, siapa saja sanadnya itu? Kita baca di sini. Ya. Ini dari websitenya ya. Nanti kalian cek sendiri. Tidak tahu masih ada atau sudah dihapus. Saya ijazahkan seluruh zikir salafus soleh, semua doa rijalus sanad, dan semua doa dan zikir dari seluruh para wali dan solihin, munajat dan zikir para ahlus siddiqiyatul kubra. Kepada Anda ijazah sempurna yang saya terima dari guru mulia kita Al-Alama Al-Musnid Habib Umar bin Hafidh, yang sanadnya mustasil bersambung pada segenap para ulama, muhaddits, para wali dan solehin. Ijazah ini mencakup seluruh surat dalam Al-Quran, wirid, zikir, amalan sunnah, doa Nabi Muhammad SAW, dan doa para nabi, dan doa seluruh umat Muhammad SAW, dan seluruh hamba Allah yang soleh. Semoga Anda selalu dalam kemuliaan zikir dan cahaya munajat mereka. Amin. Baik, kita baca lagi ya. Saya ijazahkan kepada Anda sanad Al-Quranul Karim dalam 7 qiraah. Masya Allah. Seluruh sanad hadis riwayat Imam Sab'ah. Seluruh sanad hadis riwayat muhaddithin lainnya. Seluruh fatwa dan kitab syariah dari 4 madhab, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Masya Allah. Dan seluruh cabang ilmu Islam, yang semua itu saya terima sanad ijazahnya dari guru mulia Al-Alama Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh, yang bersambung sanadnya kepada guru-guru dan imam-imam para madhab Syafi'i dan lainnya, dan berakhir kepada Rasulullah SAW. Masya Allah ya, perkataan ini bagus. Ini ijazahnya ya. 4 madhab ya, belajar 4 madhab selama 4 tahun ya. Yang saya tahu ya, di Darul Mustafa itu saya punya teman belajar di sana. Saya tanya, kamu belajar madhab apa? Saya madhab Syafi'i, kemudian akidah saya akidah Asy'ari.
Oh, berarti ilmu madhab lain tidak dipelajari. Tidak, cuma madhab Syafi'i saja. Sama sebagian beberapa kitab dari madhab yang lain sebagai faedah tambahan. Nah, ini semua kitab syariah 4 madhab. Subhanallah. Ya. Baik, gampangnya Sang Habib memberikan sanad ijazah kepada orang-orang awam tanpa persyaratan, bahkan hanya sekedar melalui internet sering beliau lakukan. Subhanallah. Ya. Ini link websitenya, bisa kalian ketik sendiri. Baik, kita lihat. Perhatikanlah wahai para pembaca. Dengan begitu mudahnya Sang Habib memberikan ijazah kepada seorang yang meminta isnadnya hanya melalui internet. Tidak ketemu. Ya. Ilmu itu kan harus ketemu, tidak cukup lewat internet ya. Lantas apakah jika orang tersebut telah diberi ijazah oleh Habib berarti ia telah menguasai seluruh qiraah sab'ah Al-Quran dan juga menguasai seluruh fatwa dari 4 madhab, seluruh riwayat hadis dari Imam Sab'ah? Sementara orang yang meminta tersebut, siapakah dia? Seorang alimkah dia? Belajar dari mana? Tahu nahu sorof atau tidak? Menguasai ilmu usul fiqih atau tidak? Menguasai ilmu mustalah hadis atau tidak? Menguasai fikih 4 madhab atau tidak? Nah, ini tanda tanya ya. Habib ini sendiri apakah menguasai seluruh ilmu yang ia ijazahkan? Menguasai 7 qiraah, menguasai seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sab'ah, menguasai seluruh fatwa dan kitab-kitab syariah 4 madhab. Sungguh sangat alim Sang Habib ini. Bahkan ana rasa mungkin tidak ada seorang yang lebih alim dari Habib ini di zaman sekarang ini. Maksudnya di era itu ya, tahun 2010, 2011, 12 ya. Waktu beliau masih hidup. Pantas saja jika beliau digelari dengan Al-Allamah, Al-Fahamah. Ya. Ini di website As-Sajid WordPress. Bisa jadi seseorang tidak memiliki sanad, akan tetapi ia adalah seorang yang alim. Jadi sebaliknya, ya. Sebaliknya jadinya. Kemudian kita lihat di sini. Percuma punya banyak sanad jika masih saja meriwayatkan hadis-hadis lemah, apalagi tidak mengerti tentang ilmu takhrij. Kedua, percuma punya isnad sampai Imam Syafi'i, tapi berdusta atas nama Imam Syafi'i dan juga berdusta atas nama Ibnu Hajar. Percuma punya isnad kalau membolehkan kesyirikan beristighatsah kepada mayit. Percuma punya banyak isnad kalau sering keliru dalam membicarakan ilmu hadis. Percuma punya isnad kalau tukang mencela para ulama, karena ini bukan akhlaknya orang yang mempunyai sanad. Percuma punya sanad isnad kalau menuduh para ulama sebagai pendusta, tukang menggunting perkataan ulama, padahal dia sendiri yang tukang gunting. Percuma punya banyak isnad kalau menuduh para ulama. Wahabi tidak punya isnad. Yang ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Ya. Ke-11, tidak semua orang yang memiliki sanad dan meriwayatkan hadis maka otomatis akidahnya merupakan akidah yang lurus. Ini merupakan perkara yang sangat mendasar dan diketahui oleh semua orang yang baru belajar ilmu mustalahul hadis. Ya. Di channel saya ini saya sudah bahas ya, ada beberapa perawi itu, perawi hadis ya, terutama hadis tentang manaqib dan fadhail. Itu banyak mereka yang terkontaminasi dengan kesyiahan. Salah satu dari mereka bahkan ada yang menjadi imam masjidnya Syiah. Saya mau tanya balik kepada kalian, kalau zaman sekarang ya ada imam masjid Syiah, kemudian dia masuk ke masjid salah satu ormas Islam Sunni di Indonesia, kemudian meriwayatkan hadis dari Nabi begini-begini. Apakah kalian akan percaya apa tidak percaya? Ya pasti jawabannya tidak akan percaya. Dia berani dusta. Nah. Baik. Karenanya para ulama ahli jarh wa ta'dil menyebutkan dalam kitab-kitab adz-dzu'afa dan kitab-kitab yang secara spesifikasi membicarakan tentang para perawi yang lemah, bahwasannya banyak perawi hadis yang memiliki pemahaman bid'ah.
baik bid'ah Khawarij, bid'ah Syiah, bid'ah Irja, bid'ah Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Jadi yang ke-12, ya ini juga poin yang memukul akal kewarasan manusia, ya. Kelaziman dari hal ini, maka seluruh dai dan ulama yang tidak bersanad tidak diterima perkataan dan fatwa mereka. Fatwa mereka dihukumi sebagai fatwa yang batil. Saya rasa sebaiknya Habib memberi masukan kepada Majelis Ulama Indonesia yang selama ini tatkala berfatwa tidak mencantumkan sanad mereka, yang menunjukkan bahwa fatwa-fatwa mereka selama ini adalah fatwa yang batil. Berani? Tidak mungkin berani. Ya, tidak mungkin. Jadi rumusnya Habib tadi, propaganda tadi itu, kalau diterapkan ke hal-hal ini akan terjadi kekacauan yang luar biasa, ya. Jadi demikian juga masukan kepada ribuan dai di Indonesia, bahkan masukan kepada jutaan dai yang ada di dunia agar berhenti berdakwah. Hendaklah mencari sanad dulu agar perkataan dan fatwa mereka bisa diterima dan tidak bernilai batil. Dari 12 sisi bantahan di atas, maka jelas bahwasannya perkataan sang Habib, orang yang tidak bersanad fatwanya batil dan tertolak, adalah kesalahan fatal. Termasuk kasus ini yang lucu ini, kasus memberikan ijazah kepada orang yang majhul. Gimana itu? Ya. Saya akan menyebutkan kepada kalian cerita yang unik, ya. Sibawayh rahimahullah, salah seorang syekh ilmu ahli bahasa Arab. Beliau ke Baghdad, kemudian tentu beliau ke sana mencari apa? Mencari ijazah. Ijazah itu artinya pengakuan bahwa orang ini bisa dijadikan marji. Ya. Artinya dia nanti bisa jadi ulama bahasa Arab yang menjadi rujukan resmi. Rujukan resmi oleh universitas waktu itu, ya, Darul Hikmah. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Sibawayh rahimahullah gagal mendapatkan ijazah. Kenapa? Karena gagal dalam tes. Tes debat soal nahwu sorof. Soal nahwu sorof, ya. Sehingga beliau tidak mendapatkan ijazah, lalu beliau kembali ke desanya lalu meninggal setelah beberapa waktu berlalu rahimahullah. Ini Sibawayh, imamnya ilmu bahasa Arab, ngerti ilmu bahasa Arab, ya, tidak dikasih ijazah, ya, karena dianggap gagal, ya. Nah, sedangkan ini siapa ini, ya, mengijazahkan 7 qiraat dan lain-lain, ini siapa? Kok begitu mudahnya? Kok begitu mudahnya? Jadi kita harus berpikir waras, kembali cerdas. Boleh kita tetap menghormati ulama, belajar pada ulama, ya. Tetapi bukan berarti kita berhenti, ya, tidak menyelidiki. Kalau ada hal-hal yang salah harus kita selidiki, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.